Kepuhunan, Royal Princess of Kuyang episode 3. Antang semakin bijak mengontrol dirinya. Dulu ia membutuhkan D4 rah segar setidaknya sekali dalam 1 bulan. Namun sudah lebih dari 20 tahun terakhir dia berhasil menjadikannya cukup 1 dalam sebulan. Hanya saja ia perlu asupan yang lebih besar, lebih banyak genta. Anak kecil dan bayi tidak akan mencukupi kebutuhannya dan yang paling pas adalah remaja. Cuplikan episode sebelumnya. Apakah nama mamamu bernama Delima? Sebuah pertanyaan dari lelaki paruh baya itu seperti petir menyambar jantung Adelia. Bagaimana papanya Chen Chen tahu nama mamanya? Padahal ia belum pernah bercerita sama sekali. Apa Om mengenal mama dan papaku? Tanya balik Adela penasaran. Bagaimana kabar Alin dan Rahman? Kenapa kamu pergi sendirian? Tanya interogasi balik dari papanya Chen Chen. Bagaimana Adel bercerita? Sedangkan ia justru penasaran pada lelaki asing yang begitu jelas paham akan keluarganya. Tumbal Kepuhunan, Misteri Royal Princess of Kuyang episode 3. 20 tahun yang lalu. Langit baru saja memulung mendung pagi tergesa seperti biasanya. Menyulap terang menjadi gelap cahaya remang. Bunyi-bunyi hewan dalam hutan bersahutan penuh pertanyaan. Sekelompok orang dari ibu kota melakukan ekspedisi dengan misi survei pembebasan lahan untuk kebun kelapa sawit. Seperti desa lain sepanjang Sungai Seruyan dan Sungai Lamandau banyak yang sudah menjadi perkebunan kelapa sawit. Berbeda dengan desa Sambi Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kota Waringin Barat. Penduduk desa Sambi menolak karena bagi mereka hutan adalah kehidupan. Di samping itu ada desa tersembunyi di balik bukit tengah hutan, yaitu desa Ayawan, Hidden Village. Tapi bukan Konoha seperti di Naruto ya. Dari desa Ayawan inilah kisah hantu kepala pemakan ari-ari dimulai. Mereka menyebutnya Kuyang dan tanpa disadari tim ekspedisi ini mereka terjebak di desa misterius. Sebentar lagi hari akan gelap. Ayo cari kampung dekat di sini, perintah Riko pimpinan tim. Baik bos, timpal Rahman. Setelah menyelusuri hutan akhirnya mereka sampai juga di desa dan rombongan itu menginap di rumah kepala suku. Angin dingin singup hawa getar terasa redup entah itu sesuatu yang ganjil sedikit hawa menggigil. Desa tengah hutan rumah pangguk berbanjar sepanjang pinggir sungai rawa-rawa. Indahnya suara hewan terkadang membawa hawa dingin membuat bulu kuduk merinding. Tikar anyaman khas Kalimantan digelar di atas lamin papan ulin terasa sejuk angin dari rumah panggung kepala suku. Terlihat kepala rusa bertanduk ganjil berjejer di atas dinding, nampak dari kepala rusa mata melihat yang seolah mengawasi. Kamu tahu gak sepertinya desa ini mistis. Entah mengapa aku selalu merinding, Rick. Ah itu perasaanmu saja. Tidak Rick, tanya saja sama Aldi. Seru Rahman dengan menyerengitkan keningnya. Sementara Aldi yang hanya bengong diam tanpa kata. Pikirannya terjebur pada sosok gadis yang ia lihat di sungai. Memang benar perawan Kalimantan memang sungguh cantik tidak kalah dengan artis drakor. Bahkan SNSD, Taeyeon pun lewat. Perawan Kalimantan memang menawan, tanpa sadar bibir Aldi begitu mudah bicara sendiri. Sebuah kekaguman atau mungkin awal bencana? Aldi, jangan cari masalah ya di sini. Jangan sampai, MU hilang, bentak Rahman terkekeh, tatapannya mengejek. Aldi sepertinya sudah silap mata terkena guna-guna. Sama sekali ia tidak menyadari akan menjadi mangsa dari Antang Badiang. Tanah Malai bulu perindu menjerat Aldi, mengendalikan pikirannya. Siapapun yang terkena tanah Malai, hatinya tidak akan mampu berpaling.
kebijaksanaan Antang Badiang. Memang di usianya yang sudah tidak muda lagi, Antang semakin bijak mengontrol dirinya. Dulu ia membutuhkan genta segar setidaknya sekali dalam 1 bulan. Namun sudah lebih dari 20 tahun terakhir dia berhasil menjadikannya cukup 1 dalam sebulan. Hanya saja ia perlu asupan yang lebih besar, lebih banyak D4 rah. Anak kecil dan bayi tidak akan mencukupi kebutuhannya dan yang paling pas adalah remaja. Satu persatu remaja belia usia antara 15-20 tahun di desa-desa sekitar Ayawan lenyap setiap bulannya. Tidak banyak orang yang akan mencurigai hilangnya para remaja tersebut. Warga pun hanya menganggap mereka melarikan diri ke kota akibat tekanan kemiskinan. Muslihat dan teror mengerikan ia ciptakan. Merubah wujud menjadi Diang Ama untuk mengelabuhi warga dalam perburuan mangsanya, mencuri ari bayi atau berburu warga. Sehingga anggapan orang kampung adalah itu kutukan dendam. Bahkan tetua adat dan warga tidak mengetahui jika pelaku sebenarnya adalah Antang Badiang. Pagi telah tiba, desa Ayawan indah menyapa, udara sejuk bertajuk embun, nyanyian burung menari indah menawan. Biasanya desa-desa di Kalimantan ada di pinggiran sepanjang sungai. Berbeda dengan desa Ayawan yang berada di balik bukit dikelilingi rawa-rawa dan hutan durian. Begitu lebat, di dalam hutan durian ini ada berbagai macam buah-buahan, ada cempedak, langsat, duku, kampul, rambutan hutan, kerantungan dan berbagai buah hasil hutan. Sungguh ini memang surganya dunia. Penduduk Ayawan memegang teguh tradisi. Mereka tidak mau mengkhianati hutan. Seperti desa-desa yang lain. Lihat penduduk kampung-kampung itu sekarang, kemana mereka mencari ranting dan kayu lagi untuk masak di dapur, jika hutan sudah habis terbakar? Pribumi menjadi budak di negeri sendiri. Mereka semua hidupnya tergantung dari perusahaan. Itu bukan, Ayongku, lagi seperti yang mereka banggakan selama ini, kata Riko. Apa yang lu katakan, Rick? Kita di sini dalam misi membebaskan lahan bukan membela mereka, sanggah Aldi. Hari itu kebetulan ada acara, tewah, upacara adat pemakaman orang meninggal dunia. Riko dan kawan-kawan mendapat undangan dari tetua adat. Menolak pemberian makan atau minuman yang dihidangkan itu namanya kepuhunan. Acara begitu sakral, di desa Ayawan mereka disuguhi baram yang dicampur dengan tempoyak. Minuman jorok. Aldi mengumpat tanpa tedeng aling-aling, merasa jijik melihat campuran tempoyak dan baram. Baginya, bagaimana seorang tamu disuguhi minuman seperti itu? Hus, kalau gak mau dulit sedikit napa? Daripada kepuhunan, tahu rasa lu. Riko mencoba menasehati. Bagaimanapun juga setiap daerah punya kearifan lokal tersendiri yang layak untuk dihormati, meski tidak membuat nyaman. Apalagi bagi seorang pendatang. Apaan sih lu? Zaman now percaya tahayul. Aldi merasa benar dengan keangkuhannya. Bukan gitu, terserahlah. Susah ngomong ama lu. Kalau ada apa-apa nanti, gue kagak tanggung jawab. Riko kesal dengan salah satu temanya itu. Berkali-kali mengingatkan bahwa kedatangan mereka ke Pulau Borneo sebagai tamu. Sementara itu dari kejauhan Aldi melihat gadis cantik orientalis yang dilihatnya beberapa hari yang lalu. Perawan Kalimantan itu melemparkan senyum termanis. Sebuah senyuman yang bisa membuat diabetes. Hati Aldi meleleh dibuatnya. Kepalang tanggung, tanpa berpikir panjang kali lebar Aldi terus memandangi tanpa berkedip. Pikiran nakalnya mulai muncul. Wow, betapa cantik dan membuat jantung berantakan. Putih polos, begitu menggoda. Outdoor, seru nih. Aldi bergumam, membayangkan bermain kuda liar di hutan. Seru juga menantang. Gadis itu menarik perhatian agar Aldi mengikutinya.
ia berjalan gemulai, sesekali sengaja gadis itu membusungkan dadanya. Terus berjalan menyelusuri dalam hutan. Jelijih Aldi jatuh bertubi-tubi, membayangkan bukit melandai-landai dan hutan di sana. Ia terus mengikuti kemanapun gadis itu berjalan. Siang berganti senja, Aldi tanpa sadar terus menguntit gadis itu hingga malam tiba. Aduh, udah malam lagi, sinyal pun tak ada, pekik Aldi dalam hati yang mulai risau. Angin semakin dingin menusuk hingga ke tulang. Sementara ia terperangkap dalam hutan gelap. Wus, wus, brak. Semendadak terdengar sebuah suara seperti benda terjatuh atau hewan. Rasa takut menyelusup dalam dada Aldi yang sudah tidak stabil. Apa itu? Aldi melompat ketakutan. Tubuhnya gemetar. Keringat dingin panas. Sesuatu melesat cepat, kilat terang seperti binatang terbang namun terlihat seperti api yang menyala-nyala begitu terang benderang. Bola api. Mata Aldi menerawang jauh, bola matanya berputar-putar mencari jalan kabur. Lagi terdengar suara sangar dari dalam hutan. Suara terdengar seperti peluit, tapi terlalu dalam, terlalu tenang, dan terlalu lama. Tolong, tolong, tolong. Aldi yang ketakutan berteriak sekencang mungkin, perut kempas-kempis gemetar. Sekeras apapun ia berteriak, tidak ada satupun yang mendengarnya. Tubuhnya merasa dingin menggigil semakin ketakutan. Sekejap saja terlihat beberapa cahaya melesat yang berasal dari hutan gelap berhias kunang-kunang terbang tidak beraturan. Begitu terang menyala-nyala membara semburat saga. Dak dik duk, jantung Aldi mulai berdegup kencang. Sama sekali tidak sadar itu adalah kepala wanita terbang dengan usus tanpa tubuh bagian bawah dan aromanya amis nyinyir bikin darah berdesir tidak beraturan. Aldi menoleh ke belakang. Makhluk apa itu? Pekik Aldi gagap gemetar ketakutan melihat makhluk mengerikan dan menakutkan. Bersinar menyala dengan D4 terah menetes-netes dari usus yang menjuntai tampaknya terbang ke arahnya. Ia begitu takut hingga terkencing-kencing lalu lari sekencang-kencangnya. Lari tenggang langgang, dalam keadaan berlari ketakutan, Aldi setiap menoleh ke kiri atau ke kanan terlihat kepala seperti wanita dengan rambut kusut panjang. Mata merah menyala seperti api. Bukan hanya gemetar takut namun terasa mual pula perutnya, seperti isi dalam perut naik ke tenggorokan lalu. Huawei, Aldi muntah, melihat kepala dengan usus dan organ-organ tubuh yang aromanya amis, anyir. Aldi sekuat tenaga terus berlari, rasa takut merenggut jiwa dan hatinya. Keringat sebesar jagung menetes deras membasahi bajunya. Terus berlari, tidak peduli semak belukar ia lompati. Duri dari pohon merampas menancap rapi pada kulitnya, sudah tidak terasa lagi. Terus berlari. Lolongan serigala hutan menjerit jauh di kolong mendekati maut yang mengerikan dan hingga akhirnya Aldi jatuh dan terjerembab di semak-semak. Tolong! Sebuah teriakan melengking dengan pita suara yang hampir putus. Putus karena takut. Menggigil gemetar. Antang Badiang dengan cepat menggigit leher Aldi yang dalam keadaan setengah sadar. Gigi taring tajam menancap pada urat lehernya, merah genta mengalir seperti madu segar yang baru saja dipanen. Rasa haus Antang seperti diterik siang hari tidak sabar ingin menghisap genta dengan rakus. Manis, segar, bukan lagi penunda lapar macam jelidring. Genta segar itu mengalir dari leher dan membasahi tubuhnya seperti orang sedang mandi cairan merah kental. Hawa dingin genta yang membasahi tubuhnya membuat Aldi siuman tersadar. Sakit yang luar biasa ia rasakan lalu menjerit lagi. Tolong! Aldi berteriak lagi sekuat tenaga namun sepertinya sia-sia. Makhluk mengerikan itu menyobek perut Aldi dengan gigi-gigi yang tajam. Dagingnya segar, manis, ucap makhluk kelaparan itu.
Rasa haus sudah terobati dengan genta segar, tinggal rasa lapar mengeroboti, tidak tertahan lagi, air liur menetes, jantung segar maniskan didapatnya. Kuku-kuku tajam menancap tepat di perut yang berkulit tipis lembut dan mengalir menetes rinai genta segar dari jantung, dari usus-usus perut Aldi yang sudah terkoyak, robek. Aroma amis yang begitu nikmat membuat rasa laparku yang ingin segera menyantap hidangan penutup. Nyaman banar teh, jatung segar handak yaku kuman cukup jualah teh sebulan pang ae. Kuyang menikmati makanan segar hasil perburuannya. Gurih nikmat, manis anyir dan sangat lezat. Aldi kejang-kejang, kelonjotan, tergelepar, perutnya robek, jantung dan hatinya dimakan siluman kuyang, lalu tewas di tempat. Sementara di sisi lain, Riko bersama Bubuhan mulai risau atas hilangnya Aldi. Sudah 1 malam tanpa kabar. Kemana Aldi ya? Rahman saat pagi tiba, mereka sedang santai di depan rumah kepala adat. Mungkin udah kecantol perawan Kalimantan, seru Agus. Dasar, PK, penjahat kelam, lihat kambing dibedakin aja diembat, balas Rahman. Ya, baru berapa bulan sih olinya gak ditep, apa udah kental haha. Mereka berdua tertawa renyah, seperti biasa percakapan lelaki pada umumnya. Tentu tidak pada Riko, firasatnya berkata lain, entah seperti ada sesuatu yang ganjil. Udah, jangan pada bercanda, lu. Bagaimanapun Aldi kawan kita. Riko mengerutkan kening membentuk garis-garis sebuah tanya. Mereka mulai pencarian ke seluruh kampung, menanyakan satu persatu pada warga namun selalu berakhir dengan jawaban tidak tahu. Perlahan rasa panik pun kini meliputi hati mereka. Dibantu warga dan kepala suku pencarian hilangnya Aldi dari semalam diperluas, menelusuri setiap hutan, sungai dan lembah juga tidak diketemukan. Hingga akhirnya diturunkan pasukan khusus anti-suap milik warga, anjing pemburu yang terlatih pada medan gunung dan hutan, bukan Akamaru Yahihi. Penciuman anjing itu tajam dan setitik harapan pun didapat. Terus menelusuri hutan Ayawan hingga akhirnya ditemukan mayat terkoyak yang sulit untuk dikenali lagi. Seperti dimakan binatang buas, perut sobek, dada terbelah dengan hilangnya seperti jantung dan beberapa organ lainnya. Gigitan, sayatan, cakaran dan luka-luka akibat semak dan duri semakin sulit mengenali mayat tersebut. Ketakutan, dari sekian banyak warga hanya kepala suku yang berani memeriksa mayat tersebut. Beruntungnya ada KTP di saku celana, ternyata adalah Aldi yang ditemukan teman-temannya sudah tewas mengerikan. Tim ekspedisi ada yang menjadi korban dan warga sekampung geger dibuat olehnya. Warga semakin resah, takut, mencekam dan aroma kampung bertambah mistis. Apa yang akan terjadi dengan tim ekspedisi ini? Kembali ke Adelia dalam perjalanan. Apa Om mengenal papaku? Adelia segera ingin menyelesaikan keingintahuannya. Rasa penasaran dalam Minda semakin menindas logikanya. Ya udah, nanti kita jelaskan sesampainya di rumah saja. Kenapa, Om? Apa yang sebenarnya kalian sembunyikan dariku? Ya tidak Mama, tidak Papa, sekarang Om juga sama. Bukan karena rasa penasaran yang membuat dada Adelia terasa sesak. Bukan. Lebih daripada rasa dikhianati, tidak diakui. Sepertinya semua orang berkonspirasi untuk menyembunyikan dia dari dunia. Apakah memiliki anugerah berbeda daripada manusia pada umumnya itu adalah dosa atau dunia merasa iri atas kelebihannya itu? Apa yang akan terjadi? Next episode 4.